Saya yakin kalian tidak akan percaya sebelum tonton video ini. Nah, di sini punya saya, dalam satu videonya saya saja sudah mendapatkan penayangan 13.900. Dan saya juga telah mendapatkan jam waktu tonton 809. Dan subscribe saya juga telah mendapatkan 347. Ini hanya satu video saja. Dan bagaimana cara untuk mempercepat mendapatkan jam waktu tonton dan mempercepat mendapatkan penayangan secepat ini? Silakan kalian simak tutorial di video ini. Di sini kalian untuk menjadi program partner YouTube harus memperhatikan, terutama yaitu para YouTuber pemula. Stop untuk sub for sub. Stop saling tonton menggunakan link tautan video kalian. Inti poin dalam video ini sangatlah penting. Kalau channel kamu itu ingin aman dan cepat monetisasi, ikuti saja trik ini. Cukup terapkan trik ini 1 bulan bisa lolos monetisasi. Nah, sebelum kalian simak tutorialnya, silakan subscribe, like video ini. Untuk masalah komentar nanti saja di akhir videonya. Oke, kita lanjut saja pembahasan dari tutorialnya. Untuk mempercepat mendapatkan jam tayang. Nah, pertama yang kalian butuhkan di sini yaitu video panjang atau video long, untuk minimal videonya kurang lebih dari 10. Dan untuk durasi standarnya rata-rata yaitu 10 menit. Nah, apakah kalian sudah mempunyai dengan syarat itu? Contohnya yaitu mempunyai dengan 10 video dengan satu channel dengan durasinya yaitu rata-rata 10 menit. Oke, ketika kalian sudah paham dan ketika kalian sudah mempunyai dengan syarat itu, kita lanjut ke langkah kedua. Kalian harus mempunyai yaitu akun cadangan minimal 3 atau 5 akun cadangan yang sudah aktif. Nah, yang sudah aktif ini adalah yang sering untuk berinteraksi, untuk menonton yaitu video-video orang lain atau history menonton riwayat interaksi kepada channel orang lain. Dan yang paling terpenting adalah sudah terupdate atau terverifikasi. Oke, ketika kalian sudah mempunyai dengan pokok utama syarat tersebut, kita lanjut saja yaitu masuk ke bagian tutorialnya. Cara untuk mempercepat mendapatkan jam tayang, di sini kita pertama masuk ke aplikasi yaitu YouTube. Nah, nanti kalian akan diarahkan untuk login. Silakan kalian login menggunakan dengan akun cadangan yang sudah aktif. Nah, ini adalah akun cadangan pertama. Dan untuk akun pribadi kalian diamkan saja. Oke, ketika kalian sudah paham, kita lanjut. Di bagian fitur di bawah layar ini ada beranda, ada short, dan ada subscription, dan ada yaitu Anda atau logo profil kita. Kita tekan saja di bagian Anda atau logo profil kita. Nah, di sini saya akan push jam tayang menggunakan dengan sistem formasi 313. Yang akan kita gunakan adalah media playlist. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus dalam tutorial ini. Cara pembuatan playlistnya sangatlah mudah. Di sini pertama kita tekan di bagian icon tanda plus, kita tekan. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, silakan kalian buatlah judulnya. Nah, judulnya mau apa? Silakan. Misalkan saya contohkan trik kejar jam tayang. Misalkan kalian itu akan membuat dengan judul yang berbeda, tidak masalah, itu judul bebas ya. Yang penting sesuai sesuka hati kalian aja gitu. Nah, di sini perhatikan, karena saya pernah membuat dengan tutorial seperti ini beberapa bulan yang lalu, dan ada yang kesalahpahaman tentang visibilitas. Nah, ingat, visibilitas di sini kita harus atur saja yaitu sebagai publik, jangan untuk di privat. Kalau di privat otomatis tidak akan bisa ketemu atau masuk jam tayang. Nah, di sini kita tekan saja di bagian visibilitasnya, atur saja secara dengan publik. Nah, ketika sudah, untuk kolaborasi kita abaikan saja. Oke, kita lanjut. Di sini kita tinggal tekan untuk buat saja. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita lanjut nih. Nah, caranya bagaimana untuk yaitu memasukkan videonya. Kita tekan saja di bagian tambahkan video. Nah, untuk tahap selanjutnya, di sini kita yaitu fokus di bagian target. Nah, channel manakah yang akan kita targetkan untuk push jam tayang? Nah, saya akan contohkan yaitu untuk menargetkan dari channel yaitu ponsel tutorial. Nah, ponsel tutorial ini adalah channel salah satu saya yang akan kita push jam tayang. Nah, silakan kalian masukkan judul videonya dari sesuai konten apa yang pernah diupload oleh channel kalian itu. Nah, saya akan contohkan
yaitu dari channelnya Ponsel Tutorial. Cara bobol WiFi. Misalkan seperti ini. Kita tekan penelusuran. Nah, di sini nomor urut ranting pertama ya. Oke, ketika sudah muncul seperti ini, kita lanjut lagi, yaitu dengan formasinya 313. Nah, di sini kita tinggal mencari videonya punya orang lain tentang pembahasan yang sama dengan konten kita. Nah, di sini ada nih tentang dari cara bobol WiFi menggunakan HP Android ya. Nah, kita tekan saja di sini, masukkan ke dalam playlistnya. Simpan ke playlist. Nah, ini udah satu video sudah diketemukan. Nah, kita membutuhkan dengan 3 video ya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan ke simpan ke playlist. Lanjut. Di sini kita tekan simpan ke playlist. Kita cari pembahasan yang sama dengan sesuai konten kita. Nah, di sini menggunakan dengan formasi 313. Nah, di sini punya saya, videonya sudah diketemukan. Kita tinggal masukkan saja. Seperti ini. Kita lanjut, yaitu video punya orang lain tentang pembahasan yang sama. Ingat, video yang akan kita push ini, kita gunakan video panjang, bukan video pendek ya. Kalau video pendek itu tidak akan masuk dalam jam tayang, maksudnya dalam penayangan. Tetapi kita harus menggunakan dengan video pendek, video panjang maksud saya, bukan untuk video pendek. Nah, video pendek atau yaitu vertikal ini yang dimaksud adalah video short, yaitu jangan sampai kita masukkan, karena kalau kita masukkan ya nanti tidak terhitunglah dengan jam tayang. Itu adalah video pendek, adalah penayangan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita masukkan videonya punya orang lain tentang pembahasan yang sama dengan konten kita. Oke, kita cari videonya punya orang lain. Cara mengetahui password WiFi, di sini langsung cara bobol WiFi tetangga. Nah, di sini kita masukkan. Kita ambil juga videonya kita lagi. Kita cari videonya kita yang tadi. Nah, ini belum dimasukkan kan? Nah, kita tinggal masukkan saja. Berarti dengan formasi 313 sudah diketemukan. Oke, kita lanjut. Di sini videonya punya orang lain, kita cari tentang pembahasan yang sama. Oke, ketika sudah, di sini kita tinggal masukkan lagi nih videonya punya orang lain lagi. Nah, ini video panjang ya yang kita masukkan. Oke, kita cari dengan rata-rata durasinya sama ya, sesuai dari konten kita. Kalau bisa, kalian memasukkan dengan video punya orang lain itu videonya yang sudah trending atau view-nya sudah banyak, seperti itu. Jadi, kalau misalkan itu keuntungannya sangat besar ya. Jadi, bisa kemungkinan besar videonya kita itu direkomendasikan. Jadi, dikenali oleh algoritma dan bisa disorotkan lagi ke jangkauan yang lebih tepat, seperti itu. Jadi kita fokus di bagian penayangannya atau view-nya ya, jangan fokus kepada subscribe-nya. Itu kalau subscribe bebas, mau 1000 subscribe, mau 500 subscribe, tetapi kita lihat adalah ranting dari pendapatan view-nya. Oke, di sini kita masukkan lagi videonya saya yang akan secara random, yaitu cara menghilangkan iklan yang muncul di handphone Android. Nah, di sini kita tinggal masukkan ke simpan ke playlist. Nah, di sini kita lihat yaitu ada trik kejar jam tayang. Kita masukkan seperti ini. Nah, khusus buat kalian yang mau kepoin dari channel Ponsel Tutorial, silakan kalian kepoin saja channel Ponsel Tutorial. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channelnya, karena channel dari Ponsel Tutorial ini masih butuh dukungan dari kalian. Oke, kita lanjut di sini ya. Ketika untuk proses sudah selesai, kita memasukkan ke dalam playlistnya. Tugasnya di sini kita tinggal play playlistnya. Nah, cara untuk ngeplay di sini kita harus menggunakan dengan akun cadangan yang berbeda dengan yang berkaitan, gitu ya. Jadi jangan menggunakan dengan akun cadangan yang dibuatkan playlist ini, tetapi kita menggunakan dengan akun cadangan kembali ya. Berarti akun cadangan yang kedua. Oke, maka dari itu tadi saya sarankan kalian push jam tayang itu harus mempunyai dengan akun cadangan yang berbeda, yaitu kurang lebih dari 3 akun cadangan atau 5 akun cadangan yang sudah aktif. Oke, ketika sudah, di sini kita ganti saja akun cadangannya. Di sini kita perhatikan di pojok sebelah kanan ada foto profil atau Anda, di sini kita tekan saja. Oke, kita lanjut. Ketika sudah muncul seperti ini, kita perhatikan ada di bagian ganti akun. Kita tekan saja ganti akun. Dan ingat,
Sebelum kalian untuk mengganti akun, kalian harus tahu dulu atau yaitu channel manakah yang telah membuat playlist kita, ya, playlist tadi itu. Nah, di sini dari channelnya berarti Lensa Lentera. Nah, oke. Ketika sudah paham, kita lanjut di bagian ganti akun. Nah, di sini silakan kalian yaitu untuk mengganti akun cadangan yang akan kita gunakan push jam tayang. Misalkan kalian sudah mempunyai dengan akun cadangan, berarti ya silakan kalian tinggal pilih salah satu akun cadangannya. Dan misalkan kalian belum mempunyai dengan akun cadangan, kalian bisa tambahkan akun cadangan. Di sini ada ikon tanda plus di pojok sebelah kanan atas, kalian tekan saja. Oke. Di sini punya saya itu sudah mempunyai dengan akun cadangan. Berarti saya tinggal mengganti saja akun cadangannya yang akan kita gunakan push jam tayang. Misalkan dengan ponsel manager. Nah, oke, kita lanjut. Seperti ini. Di sini kita tekan saja di bagian penelusuran. Ketik saja di sini yaitu nama channelnya. Nah, channel yang tadi itu apa? Yang kita buat playlist itu. Misalkan dari channel Lensa Lentera. Seperti ini. Nah, di sini kita tinggal lihat channelnya. Dan lanjut di sini kita tekan yaitu di bagian playlistnya. Oke, ketika sudah di sini ada beberapa playlist ya, punya saya ada 3 playlist yang telah saya buat. Nah, berhubung saya itu sesuai dari konten tutorialnya, berarti trik kejar jam tayang, berarti saya tekan di bagian trik kejar jam tayang atau playlist yang ini. Nah, nanti untuk tampilannya akan seperti ini. Oke, ketika sudah di sini kita harus mengatur atau setting terlebih dahulu sebelum kita push jam tayang. Nah, settingannya yaitu bertujuan agar ketika kalian akan push jam tayang itu tidak terjeda atau tidak mati ya untuk pemutaran videonya. Nah, untuk cara mengaturnya di sini kita tekan saja di bagian Anda atau foto profil di pojok sebelah kanan bawah kita tekan. Ketika sudah, kita perhatikan di pojok sebelah kanan yaitu ada ikon gerigi, kita tekan atau pengaturan. Nah, nanti akan tertampil seperti ini. Kalau untuk settingan yang dulu atau beberapa bulan yang lalu ada di bagian settingan umum. Nah, di sini settingan umum yaitu ada hanya tampilan pemutaran di feed. Nah, di sini bukan letaknya. Sekarang sudah berganti yaitu ada tersendiri letaknya yaitu tentang mengatur bagian waktu yang terjeda. Di sini ada manajemen waktu. Kita tekan saja manajemen waktu. Nah, di sini kita lihat ada pengingat. Ingatkan jika saat tertidur. Nah, di sini kita nonaktifkan saja. Dan bagian ingatkan untuk stop menonton, di sini kita matikan saja. Dan di bagian batas feedshot, di sini kita matikan saja. Jangan untuk dihidupkan. Oke, ketika sudah, di sini kita kembali. Nah, di sini kita tinggal lanjut, yaitu setting di bagian penghemat data. Nah, nanti akan tertampil seperti ini. Di sini ada mode hemat kauta. Di sini kita tekan saja atau centang. Nah, nanti akan tertampil seperti ini atau sudah tercentang semua. Ketika sudah, di sini kita bisa kembali. Nah, lanjut, yaitu kita akan push jam tayangnya. Nah, di sini kita tinggal play saja untuk pemutarannya push jam tayang. Nah, di sini kita tinggal lihat videonya dan nikmati videonya punya orang lain terlebih dahulu. Nah, di sini saya harap ketika kalian akan push jam tayang, jangan sampai kalian itu untuk skip videonya seperti ini. Nah, ini hanya untuk contoh saja ya, karena untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini kalian bisa gunakan untuk loop seperti ini. Loop ini adalah menandakan bahwa ketika kalian sudah memutar video sampai habis, nanti akan terputar dengan sendirinya. Misalkan nih, kita sudah menonton videonya punya orang lain ini sampai habis nih ya. Nah, nanti kita akan yaitu terputar dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, tapi ingat, jangan loop satu ya. Kalau loop satu berarti hanya cuma satu video saja yang diputar-putar. Gitu. Jadi kita seperti ini, dan untuk acakan di sini kita tidak usah diaktifkan ya. Kalau diacak nanti bisa video yang sudah diulang dan bisa terulang kembali seperti itu. Jadi kita sesuai urutan saja 313 formasinya. Oke, di sini misalkan sudah selesai nih ya. Kita play seperti ini, nanti pasti akan yaitu berganti kepada videonya punya orang lain. Nah, di sini ya. Tuh, di sini ada video yang kedua. Oke, video yang kedua sudah terputar seperti ini. Nah, misalkan di sini sudah selesai.
punya videonya punya orang lain ya. Kita tonton videonya, nanti akan kembali ke bagian videonya punya orang lain. Jadi kita menggunakan dengan formasi 313 seperti itu. Oke, di sini kita, nah ya, di sini videonya sudah muncul punya kita adalah 1 2 3 ya. Nah, 3 keempatnya punya kita, berarti 3 1 3. Jadi lebih banyak punya orang lain seperti itu dibandingkan dengan videonya kita, yaitu untuk menghindari dengan kata spamnya, biar yaitu tidak terlalu spam sekali untuk manipulasi mendapatkan jam tayang seperti ini. Itu kalau misalkan kita dengan formasi misalkan satu dan satu videonya, ya otomatis kita akan jam tayangnya akan terkena spam, jadi nggak akan masuk jam tayang itu, cuma berapa hari saja, tetapi beberapa hari langsung hilang kembali karena itu adalah trik manipulasi gitu. Jadi kita harus benar-benar pinter deh kalau misalkan kita akan push jam tayang ya, karena semua itu adalah metadata dari YouTube-nya akan terdeteksi gitu. Jadi penonton yang wajar ini dari mana sumbernya, dan ini penonton wajar apa tidak. Kalau misalkan tidak wajar ya akan terdeteksi dengan spamnya. Maka dari itu saya mengajarkan ketika kalian akan push jam tayang, yang pertama harus perhatikan kalian jangan pernah untuk terlalu ambisi push jam tayangnya. Bisa kalian gunakan misalkan kalian mempunyai dengan video kurang lebih dari 20 menitan, kalian masukkan dengan push jam tayang seperti ini, silakan. Berarti kalian bisa gunakan satu hari satu akun cadangan kurang lebih dari 4 jam saja gitu. Nah, nanti ketika sudah selang 2 hari atau satu hari kemudian, kalian bisa push jam tayang lagi untuk menonton videonya kita seperti itu. Nah, maka dari itu saya menganjurkan kalian mempunyai dengan akun cadangan yang berbeda. Kalau lebih baiknya lagi kalian perhatikan di bagian device-nya. Device-nya harus berbeda dengan IP-nya ya. Akun cadangan satu di device yang pertama, akun cadangan yang kedua di device yang kedua. Dan lihat dulu untuk jaringannya. Bisa kalian gunakan WiFi tetangga, bisa kita gunakan WiFi pribadi seperti itu. Yang penting IP-nya juga akan dibedakan seperti itu. Nah, itu untuk menanggulangi masalah terkait dengan kata spamnya. Dan yang paling terpenting adalah sudah terverifikasi akun cadangannya ya. Jadi jangan asal-asalan akun cadangan. Nah, di sini kalian juga harus memperhatikan juga di bagian durasi. Misalkan seperti ini. Ketika kalian akan push jam tayang, kita lihat dulu nih durasinya videonya kita ada berapa menit. Misalkan durasi videonya kita itu ada 3 menit ya. Misalkan ada 3 menit atau ada 1 menit video di sini ya dengan durasinya 1 menit. Berarti kalian harus menonton videonya punya orang lain itu yang standarisasi. Berarti standarnya ya rata-rata 1 menitan atau 2 menitan. Tetapi harus yang horizontal ya, jangan vertikal gitu. Lah ini saya memasukkan ada yang horizontal ya, tidak terbaca oleh saya tadi. Oke, ini anggap saja lah seperti ini kalian sudah memahami ya. Nah, untuk settingannya, untuk penerapannya juga harus pas, yaitu versinya formasi dengan 313. Misalkan nih videonya kita 3 menit, berarti punya orang lain pun ya 3 menit. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan videonya kita itu lebih panjang, ada 20 menit, berarti kalian gunakan videonya punya orang lain itu 10 menitan. Seperti itu ya. Jadi kelipatannya 30 sama dengan 30 menitnya kita. Gitu. Misalkan kalian tidak mau yang 10 menit, nggak masalah. Berarti kalian gunakan yang 8 menitan atau 7 menitan. Berarti kita menggunakan dengan formasi 313-nya. 7 dikalikan 3 berarti 21. Nah, ketemu kan 21 menit. Berarti punya kita videonya 30 menitan misalkan. Berarti ya itu hampir standar lah dengan yaitu videonya kita yang akan kita push jam tayang. Jadi untuk pendapatannya juga kita saya yakin untuk drop memang ya mungkin ada kata spamnya ya, tetapi lebih menguntungkan atau lebih cepat pendapatannya daripada kata spamnya gitu. Karena trik ini sudah pernah saya coba dan sudah pernah saya lakukan dan pendapatan hasilnya sangat sempurna. Oke, begitu saja informasi dan tutorial dari Mata Lentera, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Ketika tutorial ini bermanfaat, silakan kalian bisa support dengan cara like, share, comment, and subscribe. Oke, kita jumpa lagi di next videonya. Bye-bye.